Ya, selamat datang di Eko Pastora. Salam makmur teman-teman. Kemarin episodenya kita bahas tentang garis besarnya. Ke depan kita akan membahas apa? Nah, nih sekarang ini kita akan membahas dari level yang paling basic dalam finansial, yakni bagaimana cara menabung, strategi menabung, dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita akan membahas jadi jutawan via nabung uang koin atau uang logam. Oke, langsung saja. Ini beberapa kisah yang akan saya paparkan terkait bagaimana uang koin atau uang logam yang dianggap sepele mungkin selama ini ya, sebagai uang parkir dan uang receh dan lain sebagainya, bisa loh menghasilkan puluhan juta atau kita bisa menjadi jutawan dari uang koin tersebut. Kisah pertama datang dari Mbah Karsiman. Mbah Karsiman ini dari Boyolali, Jawa Tengah. Ceritanya sangat inspiratif, bagaimana ternyata diam-diam Mbah Karsiman ini nabung koin loh. Jadi nilainya nggak tanggung-tanggung mencapai puluhan juta, tepatnya 23 juta rupiah. Nah, Mbah Karsiman ini di penghujung usianya ini dia meninggal, tapi tetangganya nggak menyangka ya bahwasanya setelah dia meninggal, tetangganya atau orang-orang sekitarnya ini menemukan uang koin atau uang logam di rumah Mbah Karsiman ini, dan ternyata uang itu dihitung-hitung mencapai 23 juta rupiah. Artinya bagaimana dia sangat inspiratif ya, karena dia berjuang mengumpulkan uang logam itu agar salah satu sisi yang angle kita bisa lihat ya, dia nggak mau ngerepotkan orang lain ya. Jadi dia meninggal malah ada sejumlah uang yang ternyata Mbah Karsiman ini kumpulkan. Jadi seolah-olah kita bisa melihat bahwa Mbah Karsiman ini tidak mau merepotkan orang lain. Jadi uang itu akhirnya digunakan untuk biaya-biaya pemakaman dan sebagainya. Oke, kisah kedua ini datang dari Banyuwangi bernama Wahyudi. Wahyudi ini ternyata mengumpulkan uang koin atau uang logam yang cukup banyak, jadi mencapai 24 juta untuk dibelikan motor impiannya, yakni motor NMAX. Yang kita ketahui motor NMAX ya cukup mahal ya. Jadi strateginya dia sederhana saja. Wahyudi ini berpendapat uang koin ini lebih realistis dan lebih memudahkan dia untuk menabung ketimbang uang besaran yang cukup besar, misalnya nominal puluhan ribu atau 100 ribu misalnya. Karena dia mengaku kalau misalnya nabung uang 100 ribuan, 50 ribuan itu mudah tergoda untuk dibelanjakan kembali, seperti itu. Jadi alhasil uangnya malah alih-alih terkumpul malah selalu habis lah cenderung. Jadi dia gampang tergoda untuk beli-beli kebutuhan atau hal lainnya. Jadi alhasil dia mencoba yang namanya menabung uang koin, dan ternyata menabung uang koin lebih efektif dan gak gampang godaan untuk dibelanjakan kembali atau beli hal-hal yang lainnya. Nah, bagaimana uang koin ini terkumpul? Dia biasanya ya ketika ada uang koin dia akan sisihkan, dan kalau nggak gitu dia menukar uang koin tersebut ke tukang-tukang parkir atau hal-hal yang berhubungan dengan orang yang biasanya pegang uang receh, dia tukarkan untuk ditabung di kaleng biskuit atau kaleng bekas biskuit. Jadi dia memanfaatkan wadah yang sederhana, nggak perlu beli, kita bisa memanfaatkan yang namanya kaleng, botol, dan lain sebagainya. Oke, kisah selanjutnya datang dari Majalengka. Jadi seorang petani bernama Tirta. Tahun lalu Tirta ini cukup menghebohkan ya, bagaimana dia mengumpulkan uang koin ini bisa mencapai 40 juta rupiah, nggak tanggung-tanggung, besar banget. Dan dia membeli mobil Toyota Rush dari sebagian dari uang koin ini, yang nilainya 40 juta dijadikan sebagai tambahan Toyota Rush yang senilai 261 juta rupiah. Nah, Tirta ini menilai uang koin ini lebih membuat keluarganya tidak boros. Strategi Tirta ini bagaimana? Jadi dia mengumpulkan uang koin ini dengan cara yang sama seperti kisah sebelumnya. Jadi menabung, mengkonversi uang kertas yang selama ini mungkin dia sisihkan untuk ditukarkan menjadi uang koin, lalu ditabunglah uang koin tersebut. Jadi dia seperti kisah-kisah sebelumnya juga, bahwasannya dia menilai uang koin ini lebih efektif. Kenapa? Karena nggak gampang nanti buat tergoda untuk beli-beli hal yang lainnya ketimbang uang yang nominalnya lebih besar atau uang kertas lah, bisa dibilang seperti itu. Dan masih banyak lagi kisah-kisah sukses dari nabung koin ini. Mereka membeli sesuatu, mobil, motor, bahkan ada beberapa kisah yang cukup menyentuh. Dia ada kisah seorang anak yang mengumpulkan uang tersebut untuk dipakai umroh, dan akhirnya dia berhasil mendaftarkan diri untuk ikutan umroh. Itulah beberapa kisah dari kisah sukses nabung koin ya. Jadi di sini sangat saya sarankan untuk dimulai episode ini untuk benar-benar mempraktekkan dari yang modul-modul saya keluarkan di setiap episodenya. Jadi sayang sekali jika kita nggak langsung take action. Oke, berikut strateginya bagaimana agar nabung koin ini tercapai.
Poin yang paling penting dari jurus nabung ini ialah jadikan nabung ini sebagai kebiasaan atau budaya. Mengingat nanti hasilnya itu jadikan sebagai bonus lah, setidaknya seperti itu. Ini melatih kita kebiasaan yang positif. Termasuk ini dampaknya nanti kan cukup bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Kita mampu memberikan kisah-kisah yang inspiratif, misalnya ke keluarga, ke anak, mencontohkan bahwasannya kita ini perlu membangun budaya menabung. Yang kedua, saya sarankan manfaatkan barang-barang bekas, mulai dari botol bekas, tinggal dilubangin dan lain sebagainya, kaleng bekas, kemudian toples bekas dan lain sebagainya. Kalian bisa memanfaatkan sebagai tools atau wadah untuk menabung uang koin atau uang logam. Untuk menambah daya semangat untuk menabung, kita bisa menambahi dengan menempelkan misalnya foto, atau bisa di print, atau bisa nemu di koran, majalah, gambar, untuk tujuan kita ini nanti jika terkumpul nanti digunakan untuk apa. Misalnya kalian ingin membeli sesuatu. Oke, untuk menambah daya semangat untuk menabung, kalian bisa menyertakan semacam menempelkan sesuatu di tools atau wadah tersebut. Jadi kalian bisa menyertakan foto impian atau gambar, ditempelkan di wadah tersebut. Jika tabungan nanti terkumpul digunakan untuk apa. Jadi kalian bisa tempelkan itu agar semakin semangat, motifnya seperti itu. Misalnya apa ya, misalnya foto handphone, mungkin motor, mungkin mobil, atau di luar konsumtif juga bisa. Misalnya uang yang terkumpul nanti digunakan kembali untuk investasi, misalnya untuk dibelikan saham, dibelikan emas dan lain sebagainya, itu juga bisa. Dan mulailah dari yang sederhana, dimulai dari uang koin 500 atau mungkin 1000-an. Jadi tentunya uang yang receh ya, dianggap sepele ya, tapi jutaan orang mungkin tidak menyadari bahwasannya uang yang receh ini, yang disepelekan ini, kalau dikumpulin juga bisa banyak juga loh. Metodenya bagaimana? Jadi setiap kalian keluar rumah atau kemanapun, ketika ada uang koin di saku Anda, maka segera amankan uang koin tersebut. Nanti sekembalinya ketika pulang untuk kita tabung, seperti itu. Kemudian strategi yang lainnya bisa meniru dari beberapa kisah-kisah sebelumnya tadi, bagaimana dia menukarkan uang nominal tertentu atau uang kertas untuk dikonversi, ditukar ke mungkin ke tukang parkir, ke toko-toko terdekat dan lain sebagainya, untuk nanti sekembalinya pulang untuk ditabung. Mengingat kenapa kalau kita nabung uang kertas yang nilai nominalnya misalnya 50 ribuan, 100 ribuan, memang ada godaan ya, terbesit untuk membelanjakan sesuatu. Tapi uang koin ini cukup ampuh untuk agar kita tidak tergoda membelanjakan dari hasil uang koin atau tabungan tersebut. Sebagai booster tambahan, kita bisa mengkonversi uang kertas yang kalian pegang atau kalian amankan untuk ditukarkan ke tukang-tukang parkir, atau mungkin ke toko-toko terdekat, atau ke siapapun lah itu, untuk dikonversi menjadi uang koin. Nanti ketika pulang kita bisa menabung di situ. Itu sebagai booster sehingga daya ledak dari tabungan ini semakin cepat terkumpul seperti ini. Nah, berikut ini ilustrasinya bagaimana kita kan satu hari satu koin aja kita bisa menghasilkan Rp1.000 dalam satu hari. Tapi kalau dalam 30 hari tentu akan menghasilkan 30.000. Kemudian kalau dalam tempo 1 tahun ya tentu akan terkumpul 365.000. Dan kalau terkumpul 10 tahun bisa terkumpul sekitar Rp3.650.000. Artinya ini perlu di booster. Ini hanya ilustrasi yang ringan aja, yang standar. Artinya strategi yang paling efektif ya demikian, kita segera mengamankan ketika kita mempunyai uang koin di saku kita, atau mungkin dan juga jangan lupa booster tambahan tadi ketika kita mengkonversi uang kertas tertentu untuk dikonversi jadi uang logam atau uang koin untuk ditabungkan kembali agar terkumpul semakin banyak dan tercapailah nominal tertentu yang kalian inginkan. Ya, kurang lebihnya demikian. Ingat ya, yang paling penting praktekkan. Jadi wajib praktek. Sangat sederhana, mulai dari sekarang atau mulai dari hari ini ada uang koin, langsung kalian tabung, cari botol bekas atau toples bekas, masukkan di situ dan mulai dari detik ini atau sekarang juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam makmur teman-teman. Bye.